Keindahan danau di Pulau Dewata Bali dalam Bali Story. Mengangkat cerita kolosal sejarah Indonesia, komik Baladewa The Chronicles of Calon Arang telah mendunia. Bandar narkoba terkait jaringan lapas Kerobokan dibekuk aparat Satuan Narkoba Polres Buleleng. Melihat jurus sakti teknik bela diri Wing Chun. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, Pulau Dewata selain menawarkan keindahan pantai dengan lautnya, juga menawarkan keindahan danau. Walaupun kini sama-sama berkembang sebagai kawasan wisata, masing-masing danau ternyata punya ciri khas tersendiri. Seperti apa ya? Semuanya kami rangkum dalam Bali Story berikut ini. Pulau Bali dengan luas wilayah kurang dari 6.000 km persegi memiliki 4 buah danau besar. Keempat buah danau tersebut berlokasi di daerah pegunungan. 3 dari 4 buah danau berkumpul di kaldera besar, yakni kaldera Bedugul, dan 1 lagi di kaldera Gunung Batur. Yang pertama adalah Danau Batur yang terletak di Kintamani, Kabupaten Bangli. Nama Batur merujuk pada nama sebuah gunung yang ada di dekat danau, yakni Gunung Batur. Danau Batur memiliki luas 16 km persegi dengan kedalaman rata-rata 50 km. Danau Batur merupakan danau terluas di Pulau Bali. Pada tahun 2012 UNESCO menetapkan kawasan Danau Batur dengan Gunung Batur sebagai geopark dunia pertama di Indonesia. Geopark merupakan sebuah kawasan atau situs warisan geologi yang mempunyai nilai ekologi dan warisan budaya. Penetapan kaldera Gunung Batur sebagai global geopark tidak terlepas dari landscape geologi yang unik dan pemandangannya yang menawan. Selain itu, dari sisi budaya, masyarakat di sekitar Gunung Batur pun menyajikan adat istiadat unik yang berhubungan dengan agama Hindu Bali. Salah satunya adalah adat istiadat pemakaman yang dilakukan di Desa Terunyan, Kintamani. Jika Danau Batur ditetapkan sebagai kawasan geopark, beda lagi dengan Danau Baratan yang berada di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan. Danau Baratan ditetapkan sebagai salah satu dari 20 danau tercantik di dunia versi Huffington Post tahun 2013 lalu. Kecantikan Danau Baratan disandingkan bersama Danau Superior di Michigan, Westlake di China, dan Danau Kawaguchi di Jepang. Berbeda dengan 2 danau sebelumnya, Danau Buyan yang terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng masih jarang dikunjungi wisatawan. Danau terluas kedua di Bali ini pemanfaatannya lebih mengacu kepada wisata alam. Danau ini juga masih sangat dilindungi sehingga tidak ditemukan but yang berkeliling di danau ini. Pemerintah telah menetapkan kawasan Danau Buyan menjadi kawasan taman wisata alam. Bukan hanya pada daerah danau saja, namun meluas sampai kawasan Danau Tamblingan. Di antara keempat danau yang ada di Bali, Danau Tamblingan merupakan danau yang paling kecil. Luasnya sekitar 1 km persegi dan memiliki kedalaman sekitar 23 meter. Pemandangan dan suasana di sekitar Danau Tamblingan sangat menggoda wisatawan. Danau Tamblingan terletak di lereng sebelah utara Gunung Lesung, kawasan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bersama Danau Buyan, danau ini sering dijuluki Twin Lake atau danau kembar karena letaknya yang hanya dipisahkan oleh hutan sepanjang kurang dari 1 km. Sebagai salah satu objek wisata alam bersama Danau Buyan, Danau Tamblingan tidak dikembangkan ke arah pariwisata modern demi menjaga kelestarian alam dan lingkungannya.
Yang menjadi daya tarik utama tempat ini bukan hanya pesona alamnya, namun juga karena banyaknya pura yang menyimpan sejarah dan perkembangan peradaban dan kebudayaan Bali, khususnya menyangkut pembentukan dan perkembangan desa Tamblingan. Terlepas dari fungsinya kini sebagai tempat wisata, keempat danau besar sangat berperan besar dalam menjaga kesuburan lahan pertanian di Bali. Danau Batur di Bangli sebagai sumber air di pegunungan dipercaya memberikan kesuburan wilayah Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Sedangkan 3 danau di tengah-tengah Pulau Bali yakni Bratan, Buyan dan Tamblingan memberikan pasokan air untuk kawasan Tabanan, Badung dan Jembrana termasuk Buleleng. Itu dia keindahan danau di Pulau Dewata, Bali. Nah, selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Salah satunya adalah seni pahat. Di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Patung Garuda gagah, indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu itu Garuda itu maha penyelamat. Ya. Penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu. Pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu. Alam sama manusia. Dan Tuhan sama manusia. Dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek 1 juta rupiah. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Mengangkat cerita kolosal sejarah Indonesia, komik Baladewa The Chronicles of Calon Arang telah mendunia. Akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali.
12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di Net. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Kembali di Net Bali, mengangkat cerita kolosal sejarah Indonesia, komik Baladewa The Chronicles of Calon Arang telah mendunia. Karya komik asli dari anak Indonesia ini, dan ini berasal dari Denpasar, Bali. Tertimbun tak kasat mata, sadar percaya, menanti setia. Baladewa, The Chronicles of Calon Arang. Komik karya anak bangsa ini asli karya anak bangsa. Tak diminati di dalam negeri, komik sejarah budaya Indonesia 3 dimensi ini justru mendunia. Baladewa mengisahkan cerita rakyat dari Jawa Timur dan Bali tentang perjalanan tokoh utama bernama Kebo Parang berlatar Jawa Timur pada tahun 1016. Lewat komik ini pula digambarkan jejak sejarah kerajaan Medang asal-usul tumbuhnya Mataram Lama. Komik ini karya Putu Gede Ari Wicahyana. Berbekal kecintaan akan sejarah Indonesia sebelum masa kemerdekaan, Ari menulis kembali cerita rakyat legendaris Calon Arang dari sisi yang berbeda. Calon Arang ini katanya waktu saya kecil jahat. Tapi setelah saya mulai menggali, beliau ini tidak jahat sebenarnya, karena kita kan tidak mengenal superhero sebenarnya. Orang Indonesia itu ibaratnya tidak ada satu orang mampu mendamaikan sekian masalah. Tapi kita di Indonesia kan gotong royong semangatnya. Nilai kita kan itu gotong royong. Butuh riset selama 7 tahun dan menjelajahi beberapa candi sampai akhirnya dihasilkan cerita filosofi kebajikan melawan kejahatan berjudul Calon Arang. Tak mudah karena literatur tentang sejarah raja-raja di kawasan Asia nyatanya tidak banyak tersedia dalam bahasa Indonesia. Sehingga ia harus menerjemahkan kembali semua buku berbahasa asing, termasuk mencari penerjemah untuk menerjemahkan bahasa Sanskerta. Cerita Calon Arang sengaja tidak dirilis menjadi buku, tetapi dibuat komik untuk menjangkau lintas generasi. Kita buat komik ini agar teman-teman yang baca, semua yang baca agar lebih cepat memahami sejarah itu seperti apa. Kalau kita ngasih plot buku sejarah bisa ngantuk. Kadang sejarah itu kelihatannya seperti dongeng, padahal dia kan
sebuah, kalau memang kita bisa kemas dan kita bisa gali, luar biasa banget kita punya sejarah. Bekerja sama dengan para ilustrator muda Indonesia di Tantras Comics Bali, Ari mewujudkan impiannya menulis komik kolosal asli produk Indonesia. Bukan pekerjaan mudah untuk menyatukan visi dari tim ini. Untuk membuat komik pertama saja dibutuhkan waktu hingga 1 tahun untuk rampung. Meski begitu, Ari dan para ilustrator Tantras Comics bangga karena setiap seri yang dirilis punya kemasan berbeda. Warna yang hidup, gambar yang natural, dan alur cerita seru serta kata sastrakawi dalam narasinya membuat komik ini lengkap sebagai kisah kolosal. Baladewa rencananya akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Untuk bagian pertama sudah sampai di seri kelima. Targetnya dalam 3-5 tahun ke depan semua seri dari trilogi Baladewa bisa selesai. Sejak awal dirilis, komik Baladewa diapresiasi dan terkenal di media sosial. Bahkan pemesanan dari Eropa membludak. Mereka beli dari pertama awalnya ya dari media sosial aja, mereka udah mulai datang temennya nitip beli, datang temennya hampir 1.500 kopi loh terjual di Indonesia cuma 200 kalau nggak salah. Menyiasati hal itu, dirilislah seri Baladewa berbentuk digital atau e-book. Komik Baladewa pun bisa diakses lewat website dan mengunduh aplikasi Tantras Books melalui smartphone. Serial komik Baladewa dijual seharga Rp300.000 per bukunya, sedangkan dalam bentuk digital dijual sebesar Rp30.000. Selain bisa belajar dan mengenal sejarah, Ari berharap komik Baladewa bisa meningkatkan minat baca di Indonesia. Ari tak ingin kisah dan kreasi anak bangsa akan terbuang sia-sia. Ia berjuang bisa melestarikan budaya dari generasi ke generasi lainnya. Saya sendiri punya keyakinan, ya kalau bukan kita yang membangkitkan sejarah kita, memperkenalkan kepada generasi kita, siapa lagi yang mau menggali? Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Gempuran game virtual menyebabkan anak-anak mulai melupakan permainan tradisional. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap permainan tradisional, puluhan anak di Denpasar diajarkan ragam permainan yang tak kalah seru. Puluhan siswa sekolah dasar berbagai sekolah kota Denpasar antusias terlibat dalam permainan tradisional khas Pulau Dewata di Taman Kota Lumintang. Salah satunya megoak-goakan. Dalam permainan ini, seorang anak berpura-pura menjadi burung gagak. Sementara seorang lainnya menjadi induk ayam yang berusaha melindungi anak-anaknya dari serangan burung gagak. Permainan makin seru saat burung gagak berusaha menangkap anak ayam untuk memenangkan permainan. Megoak-goakan menjadi bagian dari rangkaian pelatihan permainan tradisional oleh Yayasan Penggak Pen Mercy. Ide ini muncul untuk merespon keprihatinan orang tua akan menjamurnya game virtual di kalangan anak. Mereka melatih berbagai macam nilai-nilai kehidupan. Yang sangat terlihat itu sportivitas, kejujuran, semangat pantang menyerah, saling menghargai, kira-kira itu. Selain megoak-goakan, ada juga permainan keranjang duren. Setelah instruktur memberikan aba-aba, anak-anak membentuk sebuah kelompok atau mengisi kekurangan anggota kelompoknya. Permainan ini melatih kerjasama anak. Sebagian besar peserta baru mengenal ragam permainan tradisional ini. Senang karena ada permainan keranjang duren. Bagus permainannya. Senang, bahagia. Kenapa, Dek? Permainannya tuh sangat bagus. Orang tua juga diharapkan dapat turut melestarikan permainan tradisional dengan mengenalkannya kepada anak-anak mereka sejak dini. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Bandar narkoba terkait jaringan lapas Kerobokan dibekuk aparat Satuan Narkoba Polres Buleleng sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan. Meresahkan
warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang bandar narkoba serta 2 pengedarnya dibekuk jajaran Satuan Narkoba Polres Buleleng. Pada Selasa malam kemarin diduga barang haram ini dipasok dari salah satu napi di Lapas Kerobokan Denpasar. Jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng menggerebek sebuah rumah di Dusun Tangkit Desa Tamblang Kubu Tambahan Buleleng pada Selasa malam kemarin. Alhasil polisi menemukan 7 gram sabu-sabu di rumah Made SA alias Sari. Penangkapan ini berawal saat dari polisi menangkap 2 orang pengedar yakni Nyoman TN alias Tangkas serta Ketut Ade alias Adi yang masing-masing membawa 2 paket sabu yang baru diambil di rumah tersangka Sari. Polisi pun langsung menggeledah rumah tersangka Sari dan berhasil mendapatkan 12 paket sabu siap edar serta 2 paket sabu berukuran besar yang disembunyikan tersangka di bawah pot bunga. Dari interogasi kami dengan tersangka ND ini adalah di daerah Tamblang, karena mereka lebih cenderung mencari teman-temannya yang di desa sendiri. Itu dapatnya dari mana? Jaringan? Pengakuan dari tersangka Tangkas ini, mereka mendapat jaringan dari Denpasar, di Lapas Kerobokan. Sementara itu pengakuan tersangka Sari, bisnis narkoba ini telah dilakukan tersangka sejak 3 bulan yang lalu. 7 gram sabu tersebut didapatkan dari seorang napi di lapas yang dikenal melalui handphone. Sabu tersebut dibeli Sari sebesar 7 juta rupiah dan dibagi lagi menjadi 12 paket. Setiap paketnya kristal bening ini dijual tersangka sebesar Rp500.000 kepada pelanggannya di desa Tamblang. Tersangka pun mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari pembelian sabu-sabu tersebut. Tersangka Made SA alias Sari dijerat pasal 114, 112 serta pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar kembali menangkap 5 tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram tersebut mereka dapatkan dari Lapas Kerobokan. Dalam kurun waktu 1 minggu hingga tanggal 1 Juni, jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar berhasil menangkap 5 orang tersangka penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari 5 tersangka tersebut, 1 diantaranya berperan sebagai pengedar. GNB pria pengangguran yang berasal dari wilayah Denpasar Utara ditangkap pada Jumat 26 Mei lalu di seputaran Jalan Kebo Iwa, Denpasar. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 buah paket sabu yang dibelinya dengan harga Rp1,5 juta. Selanjutnya MEP, tersangka yang berprofesi sebagai satpam, ditangkap pada 31 Mei lalu di seputaran Jalan Polonia, Tuban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 4 paket sabu seberat 0,38 kg. Di hari yang sama, petugas juga menangkap 2 tersangka lainnya, yakni ROP dan JC. ROP yang berprofesi sebagai sopir freelance ditangkap di kawasan Kuta. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 1 paket sabu seberat 0,24 gram. Sedangkan JC ditangkap di wilayah Sesetan Denpasar.
JC tidak saja sebagai pengguna namun juga menjadi suruhan seorang untuk menjadi kurir sabu. Dari JC, petugas mengamankan sabu sebanyak 24 paket yang siap diedarkan. Sementara pada 1 Juni lalu, petugas kembali menangkap pengguna sabu lainnya, yakni LN dengan barang bukti sabu seberat 0,34 gram. Dia ditangkap di seputaran Jalan Wibisana, Denpasar. Dari 5 tersangka ini, beberapa di antaranya mendapatkan barang dari dalam lapas Kerobokan. Betul, jadi kurir ini khususnya sudah menjadi target operasi kami. Jadi sudah seminggu kami lakukan pemantauan dan juga kita surveillance terkait dengan gerak-geriknya. Dan akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan di sekitar wilayah Kutel dan pengembangannya ke kos-kosan di wilayah Sesetan. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 31 paket sabu dengan berat 14,22 gram. Kini kelima tersangka ini masih ditahan di sel tahanan Polresta Denpasar untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pesta Kesenian Bali segera digelar, berbagai persiapan pun terus digenjot guna mensukseskan event tahunan dari pemerintah Provinsi Bali. 3 hari menjelang penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, berbagai persiapan digenjot oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Kebudayaan sebagai ketua penyelenggara. Konferensi pers pun digelar di Gedung Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pesta Kesenian Bali ke-39 pada tahun ini mengangkat tema Ulun Danu, yang berarti melestarikan air sumber kehidupan. Tema ini diangkat karena mengandung pengetahuan tentang bagaimana semestinya memelihara, memuliakan, dan mengelola air sebagai sumber penghidupan dan peradaban bagi masyarakat Bali. Tak jauh berbeda dengan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun lalu, 5 materi pokok yang diusung pada tahun ini ialah pawai, pagelaran, parade atau lomba festival, pameran, dan sarasehan. Berbagai teknis dan materi pokok penyelenggaraan pun telah dirampungkan 100%, meski beberapa hal masih terus digenjot pengerjaannya. 3 hari menjelang Pesta Kesenian Bali ini, yang pertama secara teknis, secara materi kita sudah siap 100%. Artinya semua sanggar yang akan tampil kita sudah selesai melakukan pembinaan, mereka sudah siap tampil baik di pawai maupun di pagelaran-pagelaran nanti. Nah, hal-hal yang sifat pendukung seperti Taman Budaya sebagai pusat penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, kemarin kita sudah mengadakan pengecekan sudah siap 100%. Jadi semua setit, semua tempat hias, toilet, termasuk juga stand-stand pameran sudah tinggal pakai. Selain peserta dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali, beberapa partisipan kesenian dari luar daerah dan luar negeri pun akan turut memeriahkan acara. Rencananya akan ada 5 negara yang ikut serta meramaikan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Bahkan untuk Pesta Kesenian Bali tahun ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan hadir kembali untuk membuka acara. Ya, salah satu persiapan yang terus digenjot dalam menyambut Pesta Kesenian Bali yaitu pembangunan panggung kehormatan yang berada tepat di belakang saya ini. Nantinya panggung kehormatan ini akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo beserta jajaran dari pemerintahan Provinsi Bali untuk menyaksikan langsung atraksi pagelaran Pesta Kesenian Bali ke-39. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, ratusan hektar lahan pertanian persawahan serta tegalan yang produktif telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan bisa mencari solusi, salah satunya melalui pembebasan pajak seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Badung. Wilayah Bali Utara adalah salah satu kabupaten di Bali yang masih memiliki lahan pertanian cukup luas. Bahkan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun sekitar 4 tahun terakhir ini, ruang hijau di Buleleng telah beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Para petani mengaku karena tak kuat membayar pajak tanah. Selain itu, faktor cuaca buruk hingga menyebabkan gagal panen juga sering dialami petani. Kepala Dinas Pertanian Buleleng Nyoman Suwantantra menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas lahan melalui sejumlah kegiatan dan program seperti pemberian bantuan pupuk, benih, dan perbaikan saluran irigasi.
alih fungsi lahan ya. Memang kalau data yang kita miliki itu kurang lebih sekitar 3 tahun itu mencapai 130 hektar ya. Memang ini kan agak sulit ya. Memang kita sudah punya perda jalur hijau. Namun kami dari Dinas Pertanian hanya bisa berupaya bagaimana meningkatkan produktivitas lahan di jalur-jalur hijau itu sendiri. Jadi upaya kita meningkatkan produktivitasnya, misalnya lahan persawahan yang dulunya dapat katakanlah 6 ton per hektar, ya kita upayakan bisa meningkat. Semakin luasnya lahan yang beralih fungsi ini pun menjadi sorotan bagi legislatif di DPRD Buleleng. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa berharap pemerintah daerah dapat membebaskan pajak bagi lahan pertanian yang produktif. Kita harus berani mengambil satu langkah berani gitu untuk bisa membebaskan pajak untuk kawasan-kawasan pertanian yang produktif. Nah, justru ini kita kompensasi dengan meningkatkan pajak-pajak sektor perumahan, usaha atau bisnis. Ini akan bisa mengkompensasi itu. Nah, sehingga dengan adanya free pajak untuk kawasan-kawasan pertanian ini mungkin salah satu upaya dan salah satu solusi untuk bisa menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya yang terjadi di wilayah yang cukup masif. Di sisi lain, saat ini pemerintah pusat tengah gencar menggulirkan program 1 juta rumah murah untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Guna merealisasikannya, Kabupaten Buleleng menjadi salah satu sasaran empuk bagi kalangan pengembang karena harga tanah yang masih murah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bangkai paus sepanjang 20 meter jadi tontonan warga di Pantai Bunton. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Tada! Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Kembali di NET Bali, di Cilacap, Jawa Tengah, bangkai paus terdampar di Pantai Bunton. Sudah terdampar sejak hari Minggu, bangkai paus sepanjang 20 meter ini jadi tontonan warga. Paus yang terdampar di Pantai Bunton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Bangkai paus sepanjang 20 meter itu hingga Rabu sore masih tergeletak di tepi pantai dan menjadi tontonan warga. Bukan kejadian pertama kali, bulan lalu paus sejenis pun pernah terdampar di pantai ini. Rencananya untuk menghindari bau menyengat, warga akan menguburkan bangkai paus di sekitar Pantai Bunton.
Kita beralih ke mancanegara tentang penyelamatan hewan di Taiwan. Sebuah tempat penampungan hewan menyediakan kursi roda khusus bagi anjing yang kehilangan kaki akibat amputasi. Inilah penampungan hewan di Tainan, Taiwan Selatan. Selain menjadi penampungan anjing liar, tempat ini menyediakan kursi roda khusus bagi anjing yang kehilangan kaki. Ide pembuatan kursi roda berawal dari banyaknya anjing liar yang terluka hingga akhirnya diamputasi akibat kecelakaan. Awalnya kursi roda terbuat dari kayu, namun kini menggunakan pipa paralon. Selain untuk anjing atau kucing yang kakinya diamputasi, kursi roda ini juga digunakan untuk penyembuhan luka. 坐轮椅之后就复原了，这也给了我很大的信心，让我在后面又继续寻找了不同的材质下去，不断的研发，不断的进步，一直到现在。 Pembuatan kursi roda di penampungan hewan ini hanya sepertiga dari harga di pasaran. Biayanya $1.000 Taiwan atau sekitar Rp400.000. 200 anjing pitbull adu ketangkasan di Bali Sporting Dog. Sejumlah lomba diikuti mulai dari adu makan tercepat hingga vertical climbing. Ganas, agresif, dan kuat. Itulah ciri khas anjing pitbull. Namun bukan berarti karakter dasar ini tidak perlu dilatih. Salah satu cara melatihnya yaitu dengan mengikuti lomba makan cepat. Menurut salah satu pemilik anjing pitbull, melatih hewan kesayangan mereka ini hanya perlu waktu 3 minggu. Miliki dulu, sayangi dulu, tahu karakter pitbull, pasti akan tahu gimana karakter pitbull sebenarnya. Sebenarnya pitbull itu anjing paling jinak kalau bisa untuk memahami gimana. Selain lomba makan cepat, ada pula kontes vertical climbing atau mengambil target dengan memanjat dinding. Dengan berbagai cara, sang pemilik memberi semangat agar anjingnya meraih target di ketinggian 2-3 meter. Kedua lomba tersebut merupakan bagian dari kontes adu ketangkasan anjing pitbull Bali Sporting Dog 2016. Digelar oleh komunitas pecinta anjing pitbull di Denpasar, Bali. Sebenarnya anjing pitbull itu anjing rumahan, Pak. Dia salah satu anjing yang paling stabil, nomor 2 di bawahnya Labrador. Ya, tergantung didikan. Yang pasti jiwanya anjing itu gimana kita mendidik dia akan menjadi itu, Pak. Acara berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 6 hingga 7 Agustus 2016. 200 anjing pitbull dari seluruh Bali turut berpartisipasi untuk memperebutkan hadiah trofi dan uang pembinaan hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita beranjak ke Jawa Timur. CJ Zulmi Ramdi merekam aneka koleksi satwa di Museum Satwa Batu. Koleksi satwanya dari berbagai penjuru dunia, dari Eropa ada, Amerika, Afrika, Asia hingga Australia. Untuk lebih jelasnya seperti apa sih destinasi wisata yang sekaligus menjadi wahana pendidikan anak ini, kita lihat langsung, ini dia videonya untuk Anda. Kota Batu yang terkenal dengan buah apelnya ternyata memiliki salah satu objek wisata yang berkelas internasional namun cukup bersahabat dengan kantong kita. Salah satunya adalah yang di belakang saya, Museum Satwa. Yuk kita masuk. Menyerupai kuil Parthenon di Yunani, beginilah Museum Satwa Batu, Jawa Tengah. Dengan membayar Rp12.000 per orang, pengunjung bisa habiskan waktu dari pukul 10 pagi hingga jam 6 sore. Di tempat ini, aneka koleksi satwa yang telah diawetkan dari berbagai belahan dunia berada. Ada dari benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, hingga Australia. Ada juga koleksi dari Arktik dan Antartika. Daya tarik lain museum ini adalah koleksi serangga atau insektariumnya. Di sini terdapat koleksi serangga dari berbagai tempat eksotis, seperti Papua Nugini, Kolombia, Peru, Indonesia, Malaysia, dan bahkan dari Madagaskar. Museum Satwa ini bukan hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga wahana belajar anak-anak tentang binatang dari seluruh penjuru dunia.
Sekarang kita langsung ke Yokohama, Jepang. Si Hifni Aviandri merekam keseruannya datang ke Cup Noodles Museum. Iya, museum mie instan dalam kemasan. Di sini kita bisa mencicipi dan juga melihat langsung berbagai proses produksi mie khas Jepang. Pengunjung juga bisa membuat ramen kemasannya sendiri ya. Kita lihat langsung keseruannya di sana. Aneka jenis mie instan khas Jepang dalam kemasan ada di Cup Noodles Museum, Yokohama, Jepang. Hanya dengan membayar 500 yen atau Rp60.000, pengunjung bisa melihat langsung aneka produk ramen instan dalam berbagai bentuk kemasan dari seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Yang menarik, selain melihat proses produksi ramen instan dan mencicipinya, pengunjung juga bisa berpartisipasi langsung membuat ramen instan kemasan. Mulai dari memilih kandungan dalam ramen kemasan hingga menghias kemasan, semua bisa dilakukan sendiri. Bagi pengunjung muslim, harus lebih berhati-hati karena produk di sini tidak memiliki logo halal. Ingin bisa bela diri seperti tokoh film Ip Man? Sesaat lagi kita akan melihat jurus sakti teknik bela diri dari Wing Chun, tetap di Net Bali. Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ada yang sedang tren di masyarakat Indonesia nih, yaitu bela diri Wing Chun. Bela diri yang terkenal karena aktor Bruce Lee ini banyak diminati masyarakat. Di Pulau Dewata ada perguruan bela diri pun yang bisa mengajarkan kita berbagai teknik dalam bela diri Wing Chun. Bela diri Wing Chun mulanya banyak dikenal orang melalui tokoh kungfu legendaris 70-an Bruce Lee. Melalui film The Big Boss yang dirilis pada tahun 1971, Bruce Lee berhasil memperkenalkan bela diri Wing Chun kepada masyarakat luas. Popularitas Wing Chun semakin melejit pula akibat munculnya film Ip Man. Tak heran, kini banyak masyarakat mempelajari bela diri yang satu ini. Di Indonesia, bela diri Wing Chun kini banyak diminati. Itu terbukti di beberapa daerah sudah ada perguruan bela diri Wing Chun. Nah, kalau di Bali, perguruan bela diri Wing Chun yang cukup terkenal ialah Wing Chun Surya Dewata Bali. Perguruan seni bela diri Wing Chun dengan aliran Ip Man ini ada sejak tahun 2012 lalu. Dan Surya Dewata adalah satu-satunya perguruan seni bela diri Wing Chun yang ada di Pulau Bali loh. Tak mau menyiapkan kesempatan, saya pun ikut bergabung untuk belajar bela diri yang satu ini.
Sebelum belajar berbagai jurus Wing Chun, semua anggota perguruan wajib hukumnya untuk pemanasan. Setelah pemanasan, kini waktunya belajar bela diri Wing Chun. Gerakan atau jurus pada Wing Chun dibagi menjadi 3 bagian. Gerakan tangan kosong, boneka kayu, dan senjata. Jurus tangan kosong merupakan level awal dan menjadi jurus utama yang harus dipelajari oleh semua anggota. Ini adalah jurus kombinasi dari sebuah tangkisan, pukulan, dan tendangan. Ada 3 gerakan dasar pada jurus ini. Pertama ialah Siu Lim Tao. Gerakan ini berfungsi melatih rasa sensitif pada tangan dan pergelangan. Dimulai dengan kuda-kuda yang benar dan bentuk tangan dasar yang tepat. Kedua ialah Chung Kyu. Ini adalah gerakan melangkah dan merangsak dengan bersamaan menangkis serangan lalu membalas serangan secara langsung. Dan gerakan terakhir ialah Biu Ji. Gerakan ini diartikan seperti panah yang lepas dari busur. Gerakan ini menuntut kita untuk bisa melepas serangan dengan kejam. Ya, jadi kalau untuk pemula seperti saya ini di bela diri Wing Chun, teknik yang pertama yang harus saya pelajari adalah kuda-kuda. Karena memang kuda-kuda dalam olahraga bela diri Wing Chun ini berbeda dengan bela diri yang lain. Selain itu kita juga harus tahu nih, center line dari tubuh kita. Karena akan berfungsi untuk melindungi organ-organ vital yang ada di tubuh kita. Sekarang kita bakalan terus latihan dulu nih. Jika sudah bisa dan dinyatakan lulus oleh Sifu, anggota yang mempelajari jurus tangan kosong bisa naik tingkat untuk mendalami jurus boneka kayu dan senjata. Tidak hanya diminati oleh kaum pria, kini seni bela diri Wing Chun juga mulai banyak diminati kaum wanita. Bukan hanya untuk menjaga kebugaran, namun sebagai bekal untuk melindungi diri. Jadi nilai olahraga itu yang berguna gitu, terus bisa dipakai dan bikin sehat juga sih. Kalau cuman nge-gym kan kayaknya kalau di jalan ada apa-apa kan nggak, biasa aja, nggak berguna. Bukannya nggak berguna sih, maksudnya nggak bisa untuk melindungi diri gitu. Berbeda dengan seni bela diri pada umumnya, Wing Chun lebih memperhatikan pada pertahanan yang ketat, gerakan tangan, dan kecepatan. Sebab bela diri yang satu ini bukanlah bela diri keras yang hanya mengandalkan kekuatan. Kalau bela diri lain itu bisa jadi bela diri keras yang lebih mengandalkan fisik, kekuatan fisiknya. Nah, kalau Wing Chun itu bela diri lembut, di mana tidak terlalu ke fisik, tetapi yang penting kita bisa mengontrol tenaga. Ya. Dan juga kalau bela diri keras biasanya dia lebih mengadu, ibaratnya mengadu. Dan konsepnya itu yang kuat lawan kuat, berarti yang lebih kuat yang menang. Nah, kalau di Wing Chun itu keras lawan lembut gitu. Jadi kita tidak perlu untuk melawan keras itu, kita harus bisa mengalihkan tenaga musuh gitu. Sebanyak hampir 30 orang kini menjadi anggota perguruan seni bela diri Wing Chun Surya Dewata Bali. Mereka rutin berlatih setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam. Nah, jika Anda tertarik, langsung saja bergabung. Karena selain bagus untuk menjaga kebugaran tubuh, dengan bela diri Wing Chun juga bisa menjadi bekal Anda untuk menjaga diri. Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Tak hanya melatih kekuatan fisik, ragam kegiatan kebugaran pun juga bermanfaat membangun mental seorang anak. Rutin latihan fisik juga baik untuk perkembangan anak, baik untuk motorik maupun kecerdasan mereka. Melatih fisik sekaligus membentuk kepribadian yang kuat. Yap, konsep inilah yang ditawarkan Superhero Factory. Terletak di kawasan Badung, Bali, tempat olahraga kebugaran ini sediakan ragam arena permainan. Ada climbing alias panjat tebing, leap of faith, parkour, air blocks, balancing, dan juga glomo. Tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Bagi yang takut ketinggian bisa menjajal climbing dan leap of faith, memanjat tebing, lalu melompat dari ketinggian 5 meter.
Nantinya rasa takut akan terkalahkan dengan sendirinya. Other than actually becoming really strong in their body, they learn to become strong in their mind. They learn to believe in themselves. Bagi pecinta tantangan ada air blocks dan glomo, melompat, memanjat, dan bergelantung. Gerakan-gerakan ini bermanfaat untuk melatih motorik dan kekuatan otot. Nah, supaya lebih gesit dan lincah, berlatih parkour bisa jadi pilihan. Nah, baru saja gerakan yang saya lakukan adalah gerakan balancing, di mana di gerakan balancing ini kita diuji untuk bisa berjalan di atas bar. Dan fungsi dari gerakan balancing itu sendiri ialah melatih keseimbangan yang ada di tubuh kita. Dan kita coba lagi sekarang. Bukan hanya untuk orang dewasa, tempat ini juga cocok untuk melatih fisik dan mental anak. Apalagi untuk anak-anak yang aktif. Di sini mereka bebas menyalurkan seluruh energinya. I don't know. I like gymnastics. I like tumbling. I like doing flips and cartwheels. And yeah. So I wanted to try. Well, maybe to go out of my comfort zone. So yeah, so I could try new tricks. Soal keamanan dan keselamatan tidak perlu khawatir. Ada instruktur berpengalaman yang selalu siap mendampingi. Pelatihan fisik di sini buka setiap hari. Biayanya cukup bersahabat, mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000. Rutin berlatih akan hasilkan pribadi layaknya superhero. Kuat fisiknya, kuat pula mentalnya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma, Om Santi 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 Om. Reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. He said, where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told.